Puji syukur kepada Tuhan bahwa atas perkenannya kita jumpa lagi pada Renungan Harian Toraya edisi Jumat 28 ya Agustus 2020. Marilah kita siapkan hati kita dan kita meminta pertolongan dalam doa. Puji dan syukur kami nyatakan kepadamu ya Tuhan, bahwa dari hari ke hari Engkau terus menopang kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Hingga saat ini kami kembali menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mau kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Allah, berkenanlah kepada kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami dimampukan dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka dan yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya karena ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya
akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Demikian firman Tuhan. Tema kita satu kata, hoax. Ya, hoax. Kareba tangtongan. Saya kira istilah hoax ini ya betul saat ini menjadi tren di kalangan masyarakat. Istilah yang memberi pengertian pada suatu pernyataan atau informasi yang salah atau informasi yang menipu atau yang memfitnah. Ini hati-hati. Akibatnya banyak orang yang bingung karena informasi yang salah itu. Dan tidak jarang pula yang percaya pada informasi yang seperti itu. Mereka tidak mengkritisi informasi yang ada dan memberi diri disesatkan oleh berita hoaks tersebut. Wah, ini satu masalah. Nah, hal itu juga yang dialami oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Jemaat di sana mengalami kebingungan karena munculnya pihak-pihak yang menyampaikan informasi-informasi atau surat seolah-olah ini dari Paulus, dari rekan sepelayanan. Dan hal tersebut sangat-sangat membingungkan jemaat. Aku atongan syara kayak teh. Ya. Kan akibatnya banyak orang percaya pada informasi yang salah itu dan terjerumus dalam kesesatan. Nah, untuk itulah Paulus mengingatkan mereka untuk tidak bingung dan tidak memberi diri kepada kesesatan. Memang si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda atau mujizat palsu, serta tipu daya apa yang jahat. Tetapi saudara-saudara, kuasa Tuhan jauh melebihi semuanya itu. Tuhan akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau dia datang kembali. Itu jelas dalam pembacaan kita tadi. Jadi saudara-saudara, jangan mudah terpancing dengan berita-berita yang palsu atau hoax. Sebagai orang percaya, tentu kita perlu menyadari bahwa diri kita lemah dan betul-betul rentan untuk disesatkan dengan berbagai informasi dan pengajaran sesat yang mengatasnamakan Tuhan. Hati-hati. Karena itu kita perlu mawas diri, kita perlu lebih dekat kepada Tuhan dan terus berpegang dan bersandar kepada kebenaran Tuhan. Menjadikan firman Allah sebagai pegangan yang kokoh dan sumber kebenaran dalam hidup, sehingga tidak disesatkan oleh iblis dan terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Allah, sebagai pengikut Kristus, kami sungguh diperhadapkan
dengan berbagai tantangan dan cobaan, bahkan berita-berita yang bisa menyesatkan kami, hoaks. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami. Kuasa Roh Kudus mula yang akan memampukan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepadamu, sehingga kami tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.